Untuk apotek yang biasa berkomunikasi dengan pelanggan menggunakan WhatsApp, terutama untuk memantau atau memfollow up kondisi pasien setelah mengkonsumsi obat yang diberikan, bisa manfaatkan fitur yang belum lama rilis ini, yaitu WhatsApp Tools, di mana dengan fitur ini kita bisa mengirimkan pesan kepada pasien secara otomatis, terjadwal maupun secara manual kepada pasien dengan nomor HP aktif di data pelanggan. Nah, di sini ada pengiriman pesan dan template pesan, di mana kita juga bisa mengirimkan pesannya secara otomatis melalui template yang sudah kita sediakan. Atau kalau ingin mengirimkan secara manual, bisa menginputnya melalui menu pengiriman pesan. Sebelum itu, tentunya kita harus mengaktifkan dahulu atau menyambungkan WhatsApp Tools ini dengan akun WhatsApp yang ada di HP kita. Caranya sama seperti saat kita ingin masuk ke WhatsApp web. Jadi di sini ada icon untuk WhatsApp Tools. Kemudian kita aktifkan WhatsApp Tools-nya. Nah, setelah itu akan muncul tombol untuk sambungkan. Bisa dari icon WhatsApp Tools ini dengan klik hubungkan WA, atau bisa juga dengan langsung klik tombol sambungkan. Maka akan ditampilkan QR Code agar kita dapat login atau menghubungkan WhatsApp Tools ini dengan WhatsApp Business yang mungkin digunakan oleh apotek untuk mengirimkan pesan kepada pasien. Di akun WhatsApp yang digunakan untuk mengirimkan pesan, seperti biasa, pilih link device atau hubungkan dengan perangkat, kemudian scan QR code-nya. Oke, sudah terhubung. Nah, jika sudah terhubung, maka statusnya akan menjadi terhubung seperti ini. Kemudian akan ada tanda checklist di icon WhatsApp Tools-nya. Untuk mengirimkan pesan dengan template atau format yang sama berulang kali, sebaiknya kita menambahkan template pesan terlebih dahulu di menu template pesan. Kemudian di sini akan ditampilkan template pesan yang sudah kita buat. Tapi kalau misalnya kita belum buat atau masih kosong, itu nanti akan ada tulisan bahwa datanya masih kosong. Oke, di sini kebetulan ada satu template yang aktif, yaitu penjualan. Kemudian dengan trigger selling, statusnya aktif. Nah, di sini kalau misalnya kita hapus, itu akan masih bisa muncul ya. Untuk memfilternya, kita bisa filter saja template yang aktif supaya tidak bingung. Oke, kemudian untuk dapat membuat templatenya, di sini tinggal dibuat template baru saja. Klik tombol buat template baru, kemudian tuliskan nama atau judul templatenya. Karena di sini ya contohnya ada penjualan, yaitu pesannya sekian. Nah, kemudian mungkin kita bisa tambahkan templatenya sapaan. Oke, anggap saja greeting atau sapaan untuk pasien kita. Kemudian isi pesannya halo. Di sini kita pilih daftar variabel. Nah, maksudnya di sini daftar variabel yaitu kita bisa mengganti variabel ini sesuai dengan kondisi tersebut. Jadi misalnya kita pilih nama pelanggannya yaitu Adi misalnya. Saat dikirimkan itu secara otomatis nama pelanggan ini akan terubah menjadi Adi. Jadi tulisannya halo Adi. Begitu juga kalau misalnya kita tambahkan kode invoice, tanggal transaksi, dan grand total. Nah, ini biasanya menambahkan template penjualan. Untuk trigger penjualan itu bisa kita tambahkan seperti kode invoice, tanggal transaksi, dan juga grand totalnya. Oke, kemudian di sini bisa ditambahkan medianya. Mungkin bisa ditambahkan logo apotek dan sebagainya. Nah, itu bisa ditambahkan di sini. Oke, kita coba. Nah, di sini akan terupload, atau bisa tidak ditambahkan saja atau dikosongkan saja untuk upload filenya. Kemudian untuk triggernya, untuk saat ini hanya ada penjualan, tapi mungkin untuk trigger lainnya menyusul. Dan kemudian kalau misalnya penjualan, itu berarti saat kita telah mencatat transaksi di kasir, kemudian kita pilih pasiennya dengan nomor WhatsApp yang aktif. Kemudian di sini kita pilih misalnya jeda waktunya 0, tidak ada jeda. Berarti saat itu juga saat kita buat transaksi, pasien tersebut akan mendapatkan pesan template ini dari WhatsApp Tools kita yang terhubung ke sini. Tapi kalau misalnya tidak ada trigger, template ini bisa kita gunakan untuk mengirimkan pesan secara manual. Jadi nanti saat di pengiriman pesan, nah kita bisa pilih template greeting ini untuk menyapa pasien. Kemudian simpan. Oke, di sini kita sudah punya dua template.
Nah, ini untuk contoh template dengan trigger penjualan ya. Misalnya di sini bisa ditambahkan halo Kak, nama pelanggan, kemudian di sini ucapan terima kasih sudah berbelanja di nama apoteknya, kemudian detail pembeliannya sekian. Kemudian kalau misalnya ingin mengupload file di sini tinggal ditambahkan saja. Oke, nah di sini terlihat triggernya penjualan. Di sini ada jeda waktunya 0. Kemudian di sini tidak ada jeda. Misalnya kita buat template pesan lagi, buat template baru, kemudian nama templatenya follow up pasien. Oke, kemudian isi pesannya, kemudian bisa kita tambahkan misalnya gambar seperti logo apotek dan sebagainya. Kemudian triggernya penjualan, tapi karena kita buat templatenya sebagai follow up pasien, mungkin kita pilih jeda waktunya 2 hari. Setelah itu klik simpan. Ini kita sudah punya 3 template. Kita coba untuk nomor 1 dan 2 ya, penjualan dan untuk sapaan. Nah, di sini penjualan mungkin nanti kita akan masukkan ke kasir supaya nanti kita akan lihat apakah ini terkirim secara otomatis atau tidak. Nah, kemudian untuk yang sapaan mungkin akan kita kirimkan secara manual ya, karena di sini triggernya tidak ada. Kita bisa mengirimkan pesan di pengiriman pesan untuk mengirimkan pesan secara manual. Nah, di sini bisa buat pesan baru. Pastikan terlebih dahulu nomor penerima sudah terdaftar di data kontak pelanggan. Jika belum, kita tambahkan terlebih dahulu di menu kontak pelanggan. Kemudian tambah data pelanggannya. Misalnya nama pelanggannya AD. Kemudian nomor HP, pastikan nomor telepon yang diisi di sini merupakan nomor WhatsApp yang aktif dari pelanggannya. Oh ya, sebelum mengirimkan pesan, itu kita pastikan terlebih dahulu kepada pelanggannya apakah pelanggannya bersedia untuk menerima pesan dari apotek. Simpan. Kita kembali lagi ke WhatsApp Tools pengiriman pesan. Nah, di sini kita bisa langsung mengirimkan saja. Untuk nomor penerimanya kita pilih yang sudah di-input tadi. AD, template, kemudian greeting atau sapaan. Misalnya kita ingin menyapa pasien ini dengan nama AD. Nah, di sini sudah ada isi pesannya langsung otomatis. Atau kalau misalnya kita tidak ingin menggunakan template yang sudah ada, kita bisa langsung mengetikkan isi pesannya di sini. Oke, kemudian di sini sudah ada halo nama pelanggan. Ini bisa kita ganti dengan nama pelanggannya. Kita tinggal isi saja di sini. Karena nama pelanggannya AD, kita bisa ketikkan di sini AD. Kemudian klik ganti fields dengan isian. Nah, maka isi pesannya akan secara otomatis berubah menjadi AD, yaitu nama pelanggannya ini, karena kita sudah menggantinya. Kemudian metode pengiriman. Untuk metode pengiriman, kita bisa menjadwalkan pesan agar pesannya terkirim secara otomatis sesuai dengan waktu yang kita tentukan di sini. Atau bisa juga kirim sekarang atau saat ini. Setelah kita klik simpan, maka pesannya akan otomatis terkirim. Oke, setelah dipastikan semuanya benar, klik simpan. Berhasil dikirim. Oke, maka status pengirimannya akan diperbarui ya, itu sukses. Ini terkirim pada tanggal kapan, kemudian jam berapa gitu. Jadi kita bisa tahu untuk detail status pengirimannya. Kemudian di sini kalau mau kirim ulang pesan yang sama, di sini bisa klik kirim ulang. Nah, kemudian bisa kita perbarui untuk nomor penerima, isi pesan dan sebagainya. Kemudian kalau misalnya triggernya penjualan, nah di sini di kasir, oke, kita input dulu seperti biasa, pilih produknya. Oke, kita percepat saja. Kemudian jangan lupa untuk pilih pelanggannya. Sini kita misalnya dengan customer yang sama, yaitu AD, karena tadi kita sudah menambahkan nomornya yang aktif. Lalu klik bayar. Kita cek di pengiriman pesan. Nah, di sini sesuai dengan template yang kita pilih, yaitu tadi penjualan. Kemudian status pengirimannya sukses. Oke, ini untuk lihat detailnya tinggal arahkan saja kursor ke isi pesannya. Nah, untuk template ini yang digunakan yaitu template yang sudah kita pilih ya, dengan trigger penjualan selling ini. Gitu. Atau kalau misalnya di sini ada trigger lain ya, selling
dan jeda waktunya itu 2 hari, berarti pasien tersebut akan menerima pesan ini 2 hari setelah kita buat transaksi tadi. Oke, seperti ini pesan yang akan didapatkan oleh pelanggan. Dan kalau misalnya sudah selesai atau mungkin ingin mengubah akun WhatsApp yang terhubung, di sini bisa kita klik icon WhatsApp Tools-nya. Kemudian bisa pilih keluar WhatsApp. Nanti akan langsung logout dari akun WhatsApp yang terhubung saat ini. Dari sini juga bisa langsung kirim pesan ya. Kirim pesan, nanti akan langsung diarahkan untuk buat pesan baru. Kita coba untuk logout. Nah, di sini kalau misalnya loadingnya cukup lama, akan ada himbauan untuk restart WhatsApp. Kalau ada tombol sambungkan ini, itu berarti tidak ada perangkat yang terhubung dengan WhatsApp Tools-nya saat ini. Oke, mungkin itu dulu untuk demo atau tutorial WhatsApp Tools. Mungkin nanti bisa dicoba-coba dulu. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan kontak WhatsApp support kami. Oke, selamat mencoba.